Jalanin dulu. Oke. Baik, pertemuan kita terakhir itu membahas barisan dan kita sampai akhir dari pasal barisan, yaitu yang ini. Ini teorinya udah saya pernah sampaikan terakhir. Coba saya ulang dengan cepat saja. Jadi yang penting nih yang biru ya. Kalau kita punya barisan yang monoton tak turun, nih, jadi boleh naik, boleh kadang konstan nilainya, naik lagi, atau konstan terus, atau pernah naik lagi, tapi nggak pernah turun. Jadi nilai-nilainya makin besar indeks N-nya, dia nilainya akan makin besar atau tetap. Nah, kalau barisannya naik dan terbatas di atas, maka AN konvergen. Dijamin. Bahwa limitnya berapa belum tentu kita bisa ngitung. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti yang di kiri ini, kita lihat nih, barisan naik. Tapi terbatas di atas, jadi ini ada batasnya, dia nggak pernah lewat. Batas atasnya nggak harus ini ya, batas atas tuh bisa banyak, bisa di atasnya, bisa yang lebih besar lagi, bisa yang lebih besar. Pokoknya membatasi nilai dari suku-suku barisan ini semuanya. Nah, kita lihat kalau naik terus, pasti konvergen ya, asal terbatas di atas. Kalau nggak terbatas, bisa jadi taki nggak naiknya. Jadi bayangkan kalau naik terus, pasti suatu saat mepet gitu ke suatu batas tertentu. Nah, itu dia akan konvergen. Kemudian yang satu lagi, kalau ada barisan yang monoton tak naik, ya, tak naik tuh bisa turun, bisa juga konstan, dan terbatas di bawah. Jadi ini nggak mungkin menuju min taki nggak, karena nggak pernah melewati batas bawahnya. Maka barisan tersebut pasti konvergen. Pembuktiannya harus pakai epsilon delta ya, kita nggak akan buktikan di sini. Tapi kita akan lihat satu contoh penggunaan dari teorema ini. Nah, buktikan barisan ini dengan BN-nya ini konvergen. Nah, saya akan gunakan teorema ini untuk membuktikannya ya. Sebenarnya ini kalau kita ubah ke bentuk dalam X, jadi bentuk fungsi fx, X kuadrat dibagi 2 pangkat X, pakai L'Hopital juga bisa. Pakai teorema L'Hopital ditunjukkan ini konvergen. Tapi sekarang akan pakai sifat barisan ini. Nah, coba bagaimana saya menunjukkan barisan ini naik, monoton naik atau monoton turun? Oh ya, ada yang lupa. Monoton naik atau monoton turunnya yang penting itu mulai suatu ekor ya. Jadi depannya boleh aja nggak teratur gitu ya. Turun naik, tapi suatu saat mulai suatu indeks dia harus teratur. Naik terus dan terbatas di atas atau turun terus dan terbatas di bawah. Depannya misalkan 1.000.000 suku pertama turun naik nggak teratur, nggak apa-apa. Barisan tuh yang penting mulai suatu indeks, nah dia punya keteraturan ya, untuk masalah kekonvergenannya. Oke, saya akan menunjukkan barisan ini monoton naik atau monoton turun. Gimana caranya? Nah, caranya ada sebelum dijawab yang itu, ada macam-macam, ada 3 macam, yaitu periksa 2 suku yang berturutan kita kurangi. Tapi N-nya jangan diambil angka ya, jangan A1000 dikurangi A999 ya nggak boleh. Harus umum. Bagaimana hubungan AN plus 1 dengan AN? Kalau dikurangi ternyata nilainya positif, berarti yang berikutnya lebih gede ya. Berarti dia monoton naik. Kalau negatif, monoton turun. Karena suku berikutnya lebih kecil. Atau
kalau suku-suku directnya selalu positif, kayak ini suku-suku directnya kan selalu positif nih. N-nya berapapun. Selalu positif dulu ya, negatif jangan dilihat. Maka kita bisa bandingkan ini. Kalau ini nilainya kurang dari 1, berarti suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Ya misalkan setengah itu. Ini hasilnya setengah. Nah, berarti suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Berarti monoton turun. Kalau lebih besar dari 1, berarti monoton naik gitu ya. Kalau keduanya negatif, kalian amati sendiri. Kalau satu positif, satu negatif, nggak bisa ngebandingkan ini ya. Oke. Kemudian bisa juga gini, dari Fn ini, dari suku Bn ini, kita bentuk fungsi Fx. Fx-nya yaitu diganti n-nya dengan x. X kuadrat dibagi 2 pangkat x. Lalu diperiksa turunan dari ini. Kalau turunannya negatif, berarti ini monoton turun. Gitu ya, yang dalam x. Yang dalam x. Jadi saya tulis, jadi kalau yang soal itu, kita bentuk untuk soal yang Bn tadi, dibentuk ini Fx-nya. X kuadrat dibagi 2 pangkat x. Kalau turunannya negatif, berarti ini monoton turun. Kalau dalam X monoton turun, maka dalam N juga monoton turun. Kenapa? Karena yang ini tuh sebagian dari ini. Ini kan bilangan real X-nya. Yang ini hanya diambil yang bilangan-bilangan bulat, bilangan-bilangan aslinya saja. 1, 2, dan selanjutnya. Jadi bisa pakai turunan kayak gini. Meriksanya ya. Nah, kita lihat yang ini. Saya akan pakai pengurangan aja. Yang langsung natural pengurangan. Yang gampang sebenarnya yang terakhir ini. Pengujian monotonnya. Oke, ini saya ambil, klik. Kita akan lihat bagaimana ini monoton turun atau monoton naik atau nggak teratur. Kalau Bn plus 1 min Bn ternyata bisa positif bisa negatif, ya nggak bisa nyimpulkan kemonotonannya. Kita coba. Saya coba ini kurangi ini. Kita lihat, kalau positif monoton naik, kalau nanti hasilnya negatif monoton turun. Kalau ternyata bisa berubah-ubah, bisa positif bisa negatif, yang nggak monoton naik, nggak monoton turun. Oke, ini masukkan. Bn ini, B kucing, ya ini N-nya ganti kucing. B kuda, N-nya ganti dengan kuda. Bn plus 1, ya N-nya ini diganti N plus 1 semua. Ya, dari sini ke sini. Bn-nya salin aja ini. Saya samakan penyebut. Ini saya mau memeriksa nih, positif atau negatif. Gitu. Kemudian atasnya mau saya satukan ya, yang bentuk kuadratnya segala. Jadi ini. Nah, ini dari mana nih kesimpulan yang terakhir? Ini dari mana nih? Sorry, saya harus ngambil bolpen dulu. Ini dari mana nih? Aneh kan? Nah, untuk itu coba kita lihat ini penjelasan yang terakhir. Setelah dari sini, saya akan bentuk dulu ini. Kalau ekspresi ini berarti N-nya kan berlaku untuk N1, 2, 3, dan selanjutnya. Saya mentok di situ, nggak bisa ngolah apa-apa. Jadi saya akan gunakan ini. Fx sama dengan, saya ganti X ya, supaya jadi bilangan real. X kuadrat. Jadi saya mau melihatnya di bilangan real dulu. Nanti N itu hanya sebagian dari bilangan real. Bilangnya X, nulisnya masih N. Sorry.
yang ini ya, atasnya setelah dihitung jadi ini, atasnya saya salin yang ini. Min X kuadrat diganti X tambah 1 dibagi 2 pangkat X tambah 1. Kita lihat 2 pangkat X tambah 1 pasti besar 0 ya. 2 pangkat X itu kayak E pangkat X. Ingat E pangkat X, jangan lupa ya grafisnya. Kayak gitu. E pangkat X ini 1. Ya 2 pangkat X mirip. Sekarang saya mau lihat ini. Min X kuadrat tambah 2X tambah 1. Apakah selalu positif atau selalu negatif atau bisa berubah-ubah? Saya bisa faktorkan nggak ya? Menjadi min dari X kuadrat min X, min 2X, min 1. Akar-akarnya nggak bulat ya. Saya mau hitung akar-akarnya. Supaya ini 0. Gitu ya. Berapa X-nya? X-nya berapa dari akarnya? Saya rumus ABC karena itu nggak bulat. Min. Saya mau yang dikurung min 2 jadi apa? 2 plus min akar B kuadrat berarti 4 minus 4AC jadi tambah 4 ya, minus 4AC dibagi 2A per 2 X 1,2 sama dengan 2 tambah kurang akar 8 tuh 2 akar 2 ya per 2 sama dengan 1 ditambah akar 2 itu ya dibagi 2-nya. Ini artinya apa? Bahwa ini saya bulatin mempunyai akar di plus minnya 1 min akar 2 ini 0 ya. 1 min akar 1 tambah akar 2 dulu. Akar 2 itu sekitar 1,4, 1 ditambah akar 2 ya sekitar 2,4 gitu ya. Itu sekitar 2,4. Satu lagi negatif 1 min akar 2 ya di sinilah 1 min akar 2. Dan kita lihat bentar, saya perkecil gambarnya karena saya butuh tempat untuk menggambar grafiknya. Kecil ya, punten. Ini 1 min akar 2, ini 0, ini 1 ditambah akar 2 yang sekitar 2,4. Nah, saya perlu ngambil bolpen warna lain. Warna biru. Nah, kita lihat yang saya bulatin biru, seluruhnya kan ini ada minusnya nih. Jadi ini, yang ini kan parabola berarti akarnya ini tadi, akarnya 1 min akar 2 sama 1 plus akar 2. Parabola menghadap ke bawah ini ya. Ini menghadap ke bawah kan ini min X kuadrat harusnya. Dengan akar-akar yang biru. Jadi grafiknya harusnya gitu. Tolong kalau nggak paham tanya ya. Kesimpulannya, punten saya nyisip di sini nulisnya. Habis tempat. Kesimpulannya apa? Ini untuk X yang lebih besar sama dengan ini 1 plus akar 2. Jelek. 1 ditambah akar 2. Gitu ya. Maka dia min X kuadrat ditambah 2X tambah 1 selalu kecil 0 kan? Ya lebih besar aja gitu. Ya lebih besar sama dengan boleh. Gitu. Nah, ini ingat, untuk semua X yang lebih besar dari 2,4 atau 1 tambah akar 2,
nilainya negatif. Jadi seluruh ini, seluruhnya sama juga karena yang bawahnya positif kan. Bawahnya positif, nggak berubah tanda. Jadi fx ini untuk semua x yang lebih besar dari 1 ditambah akar 2 bernilai negatif. Bagaimana dengan ini sekarang? Oh, yang ini bawah ya. Sama aja kan? Kalau ini kan x-nya berlaku untuk semua bilangan real. Tapi kalau lewat 2,4 dia negatif. Kalau ini gimana kalau lewat 2,4? Ya kalau n makan bulat. Kalau lewat dari 3 gimana? Kan lebih besar dari 2,4 tuh. Ya negatif juga kan? Karena ini kan berlaku untuk semua bilangan real. Ini n saja. Tentunya yang ini termasuk di yang sini sifatnya. Positif negatifnya. Nah, dari situ saya berkesimpulan seluruhnya ini bernilai negatif kalau n-nya jangan kita sebut 2,4. Kan n-nya hanya yang bulat aja. Saya ambil n-nya yang udah lebih besar dari 3. Ya. Jadi kita lihat ekor barisan ini mulai N3, B3, B4, B5 akan monoton turun. Kan ini tadi, ini tuh BN plus 1 kurangi BN. Negatif. Nah, dihitung dia negatif. Berarti dia monoton turun. Paham dulu sampai situ? Kalau nggak paham tolong tanya. Saya mau lanjut. Ini belum selesai soalnya. Kan kita menguji konvergen. Paham ya? Jangan sungkan nanya ya. Tanya ya. Oke. BN monoton turun. Coba kita lihat lagi teoremanya supaya ingat. Kalau monoton turun, tinggal nunjukkan terbatas di bawah enggak. Kalau terbatas di bawah, dia konvergen. Oke ya. Kita lihat ini BN sekarang. Mau ngelihat terbatas di bawah enggak? BN ini. Terbatas di bawah enggak? Kalau terbatas di bawah tuh artinya nanti dia selalu lebih besar dari sebuah bilangan. Sebut aja berapa. Tapi konstanta. Kita lihat, BN itu kan selalu lebih besar dari min 10, betul? Nggak mungkin negatif kan ini? Ah, terbatas di bawah dia. Kalau batas bawah tuh nggak harus satu angka ya. Mau nyebut gini juga boleh. Dia kan selalu nggak pernah nol. Selalu positif. Nah, berarti BN monoton turun, terbatas di bawah. Oleh batas bawahnya boleh 0, boleh min 1, boleh berapa aja. Jadi dia konvergen. Slide-nya saya buka ya ini. BN tadi udah monoton turun. BN terbatas di bawah karena nggak pernah lebih kecil dari ini. Maka BN konvergen. Nilainya berapa kita nggak bisa ngitung dengan teorema ini. Hanya tahu, oh dijamin konvergen. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih bingung. Ini nanti dipakai di deret untuk membuktikan teorema tapi teoremanya nanti dipakai untuk mengerjakan soal lagi. Halo, sudah? Silahkan yang mau tanya. Tidak ada yang mau bertanya. Afrian, paham nggak? Mbak. Afrian paham. Amir, mana Amir? Paham, Pak. Kaila. Kaila rasanya pernah nyanyi. Kaila paham? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. 3 orang ditanya paham mewakili satu kelas. Gitu aja supaya gampang.
Oke, ini saya tutup. Ntar dulu. Oke. Nah, itu mengakhiri bab barisan ya. Sekarang kita masuk ke yang susahnya, yaitu mengenai bab deret. Selalu kita barisan dan deret yang kita bahas selalu adalah yang sukunya tak hingga ya. Kalau berhingga mah nggak ada masalah, dah jumlahin aja secara manual gitu ya. Oke, apa yang dimaksud dengan deret tak hingga atau nanti disebut deret aja gitu ya, nggak pakai kata tak hingga lagi. Deret ini merupakan jumlahan dari suku-suku barisan. Jadi kalau barisan mah yang dilihat A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, ini dijumlah. Suku-sukunya dijumlah. Atau dengan notasi sigma yang udah diperkenalkan di semester lalu, ditulis seperti ini ya. Nah, bagaimana menguji kekonvergenannya? Pengen tahu kita jumlahan ini ada nilainya enggak? Gitu ya. Contohnya dulu lah sebelum ke sini. Ini 1 tambah 2 tambah 3 4 tambah titik-titik. Nah, ini kita lihat deret jumlahnya tak hingga. Nanti yang gini yang nggak konvergen. Ada lagi gini, 1 min 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 dan seterusnya. Ini konvergen, divergen. Menuju satu nilai nggak jumlahan ini? Nah, nanti ini akan kita lihat lagi ya. Ada yang lain, misalnya 1 ditambah setengah, tambah sepertiga, tambah seperempat, tambah seperlima, tambah seperenam, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir menuju sebuah nilai enggak nih? Coba ditebak dulu, ini menuju yang terakhir menuju sebuah nilai atau tidak? Coba tebak. Menuju sebuah nilai ya, rasanya makin kecil ini kan, 1/7, 1/8. Oke. Jadi kayaknya ini konvergen gitu ya. Bisa ditebak. Ini divergen dengan mudah, yakin yang ke satu. Yang ini kayaknya divergen juga kan, nilainya kan osilasi jumlahannya. Kalau enggak 0, ya 1 gitu ya. Ya kalau dua nilai enggak konvergen namanya. Oke. Nah, kita akan lihat sekarang sebelum sampai pengujiannya. Ini pengujian kekonvergenannya banyak sekali, ini yang menyulitkan nanti. Nah, untuk menguji kekonvergenannya itu nanti diperlukan konsep yang namanya jumlah barisan, jumlah parsial. Jadi dari tadinya ada barisan, ini tadinya ada barisan, kemudian dibentuk deret. Tambah A3 ditambah A4 ditambah seterusnya. Kemudian kita bentuk barisan nih, barisan. Barisannya ini saya namakan barisannya pakai simbol S, ini standar untuk barisan jumlah parsial, meskipun nggak harus S ya, mau P, mau A, ini hurufnya terserah. Ya jangan A lagi kalau suku-sukunya udah pakai A. Barisan jumlah parsial itu dibentuk sebagai berikut. Suku pertama ini kita ambil. Suku kedua ini koma ya, jadi barisan nih. Suku kedua diambil ini. Dua suku dari deret. Suku ketiga ini. Jadi S1, S2, S3, S4, S5, SN, terus SN plus 1 itu adalah barisan ya, S ini. Si S ini jadi barisan lagi. Tapi barisan yang agak khusus. Namanya barisan jumlah parsial dari deret semula. Kenapa disusah-susah kayak gini? Karena nanti yang kita mau menguji kekonvergenannya diperlukan nih. Ya. Nah, oke.
Nanti bentar ya, dibuktikannya sebentar lagi kelihatan. Dari definisi ini, nah ini yang pentingnya. Secara intuitif, bukti formalnya nggak akan diberikan di sini. Bila N menuju tak hingga, artinya seolah-olah S tak hingga gitu ya. Seolah-olah S tak hingga itu apa? S tak hingga itu berarti jumlah dari ini sebanyak tak hingga suku. Jadi S tak hingga, ya nggak ada sebenarnya S tak hingga, harus sebagai limit ya. S tak hingga itu seolah-olah intuisinya sama dengan barisannya ini. Jadi, ya, oke simbolnya ini, karena S tak hingga ini nggak ada gitu ya, apa tak hingga kan bukan bilang real. Di simbolnya kalau N-nya menuju tak hingga, Sn-nya akan menuju ke A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya. Atau Sn-nya akan mendekati atau menuju nilai barisannya. Nah, begitu. Jadi dari situ dimunculkan definisi ini. Sangat natural. Sebuah deret ini disebut konvergen ke titik S. S sama Sn nggak ada hubungannya. S itu limitnya. Disebut konvergen bila limit Sn sama dengan S. Jadi limit ini belum tentu ada ya. Namanya limit belum tentu ada. Nah, kalau ada dan berhingga dan nilainya S, maka itu disebut nilai deretnya. Sangat terasa ya. Bayangkan N menuju tak hingga berarti S tak hingga. Kalau S tak hingga ngikuti ini tadi artinya apa? Dijumlahkan sebanyak tak hingga suku. Ya sama dengan deretnya sendiri. Oke, jadi alat kita saat ini untuk menghitung kekonvergenan deret, caranya kita bentuk barisan jumlah parsialnya, Sn-nya, kemudian Sn-nya dilimitkan. Nah, kalau limitnya ada, itu nilai deretnya. Saat ini alatnya baru itu ya. Jadi menggunakan pengertian kekonvergenan barisan. Oke. Secara umum memeriksa kekonvergenan sebuah deret umumnya sukar. Betul, ini sukar nanti. Pakai ini banyak gagalnya juga nanti. Nah, nanti akan diberikan berbagai macam uji kekonvergenan deret. Itu yang menyulitkan nanti di ujian. Pas keluar soal, cocoknya pakai uji yang mana. Sebenarnya kalau sering latihan soal, nanti feelingnya cepat. Oh, bentuk ini ya harus pakai uji ini gitu. Oke ya. Yang pertama dulu yang udah dikenal di SMA, kita lihat deret geometri. Ini mudah. Oke. Sebuah deret disebut deret geometri bila suku-sukunya memenuhi hubungan suku berikutnya dibagi suku sebelumnya selalu konstan. R ini konstan. Ya. Contohnya deret geometri itu misalkan 2 ditambah 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kuadrat tambah 2 kali 3 pangkat 3 dan seterusnya. Kita lihat bahwa suku berikutnya dibagi suku sebelumnya selalu bernilai 3. Jadi R-nya 3. Disebut itu pengali atau rasio. Kalau 2 suku berturutan dibagi nggak konstan, yang ini dibagi 3 misalkan. Yang suku ini dibagi ini, hasilnya bukan 3. Nah, itu mah bukan geometri ya. Kalau geometri itu setiap suku berikutnya dibagi suku sebelumnya harus konstan. Sama semua R-nya ya. Oke. Push dulu. Nah, ini bentuk umum sebuah deret geometri. Jadi suku berikutnya dibagi suku sebelumnya R. Ya. Atau dalam notasi sigma seperti ini.
Oh ya, indeksnya nggak harus selalu mulai 1 ya. Bentuk seperti ini, kalian bisa aja tulisnya. Saya mau nulis dalam bentuk sigma, K sama dengan mulai 5, boleh. Ininya A, R pangkat. Kita lihat, ini yang awal R pangkat 0. Jadi ini harus R, kalau K-nya 5, K min 5 gitu ya. Supaya kalau K-nya 5, A pangkat, R pangkat 0. K-nya 6, R pangkat 1 gitu ya. Jadi indeks ini mah bisa digeser-geser. Mau dari negatif juga boleh. Min 7 gitu ya. Ya ini udah cocokkan. Kalau K-nya min 7 dia harus 0. Jadi K ditambah 7 gitu ya. Jadi suku pertama AR pangkat 0. Oke, jadi itu sigmanya bebas, indeksnya mau dari berapa, biasanya 1 atau 0 gitu ya. Nah, deret geometri ini akan konvergen kalau harga mutlak M-nya kecil dari 1 dengan nilai sekian. Ini akan kita buktikan ya kalau ini. Untuk membuktikan ini, kita harus pakai yang udah dibahas yang lalu di bagian bab sebelumnya yang dekat-dekat terakhir yang ini. Kalau R kurang 1, limit N menuju tak hingga R pangkat N itu 0. Ya, ini kita pakai. Udah di depan, bahas di depan. Saya ingat ini. Dulu saya pesankan bahwa ini akan kita pakai. Kalau R-nya besar 1, divergen. Kalau R-nya 1, ya 1 terus. Kalau R-nya min 1, dia plus min, divergen juga. Tapi yang penting yang kurang 1. Oke, kita lihat. Gampang ini dengan dijumlahkan saja. Ya dibentuk ininya apa? SN-nya. Dan dilihat bentuk umum SN-nya. Kita lihat buktinya. Oke. Ini deret geometri. Tadi kita lihat. SN adalah ini ya. Ingat, SN itu adalah jumlahan sebanyak N suku ini. N suku. Karena mulainya AR pangkat 0, nggak ada R-nya ini. Jadi yang terakhir pangkat N-1, bukan N ya. Kan harus N suku. Nah, tadi alatnya kita baru punya limit SN untuk menguji berapa nilai deretnya atau kekonvergenannya. Kalau ini dilimitkan ya belum bisa kerja kita. Susah. Ini kita ubah dulu sebagai berikut. Kalau R-nya 1, isinya A, NA, pasti divergen. Kecuali A-nya 0 ya. Kalau A-nya misalnya min setengah, ini kalau menuju tak hingga N-nya divergen. Sekarang yang lain. R-nya min 1, ini menjadi ini. Kenapa divergen? Karena ini, A kurang A, tambah A, kurang A, tambah A, nanti nilainya akan osilasi terus antara 0 atau A. Ini kan berarti dari sini saya bisa tulis sama dengan 0, kalau N-nya genap, sama dengan A kalau N-nya ganjil. Jadi si SN itu isinya A, S1, S2, 0, S3, A, S4, 0, S5, A, S6, 0, gitu ya. Ini S1, S2, ini barisan jumlah parsialnya tadi. 3, S4, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini kan barisan yang divergen. Jadi barisan S divergen.
Jadi limit Sn tidak ada. Ya, direct divergen. Nah, untuk R bukan 1. Kita lihat. Saya kalikan seperti ini. R kali Sn, berarti ini dikalikan R ke semua ruasnya. Sorry. Ini yang dikalikan. R kali Sn, R kali Sn. Ini dikalikan R semua. Jadi ini. Kemudian yang atas dikurangi yang bawah. Ruas kiri kurangi ruas kiri menjadi ini. Ruas kanan dikurangi ruas kanan. Tinggal ini. AR hilang, AR kuadrat hilang sampai AR pangkat N-1 hilang. Tinggal ini. Ya. Dari sini saya susun Sn-nya. Kenapa diginikan? Supaya Sn-nya nggak berbentuk panjang kayak gini. Jadi lebih simpel tuh Sn-nya ini. Nah, ini kita lihat sekarang yang mau kita hitung apa sih dari awal? Limit dari Sn. Ya, limit dari Sn. Kita lihat bahwa limit dari Sn, kalau N mendekati tak hingga, ini R pangkat N ini akan bernilai 0 kalau mutlak R-nya kurang dari 1. Gitu ya. Dan divergen kalau R-nya mutlak R-nya besar 1. Ini udah gitu ya, di bab mana ya terakhir lupa saya, bentuk tertentu bawahnya gitu. Nah, oke, ini kemudian kalau R-nya kurang 1, limit ini 0. Jadi dari sekian banyak uji, ini divergen, R kurang 1, kalau mutlaknya besar 1, divergen juga. Yang konvergen hanya yang ini. Nah, kalau konvergen ini limitnya 0, yang R pangkat N, jadi nilainya A per 1 min R. Atau ini rumus jumlah deret geometri yang udah kalian kenal di SMA. Gitu ya. Nah, jadilah kita punya rumus deret geometri konvergen bila rasionya, mutlak rasionya kurang dari 1 dengan limit Sn-nya atau nilai deretnya sekian. Itu harus jadi perbendaharaan. Rumus buktinya lupa nggak apa-apa untuk kalian kelas sipil. Ya. Jadi saya sudah punya rumus ini 1. Nanti rumusnya banyak, itu yang nyusahin. Contoh, kalau saya menjelaskan teori gampang karena contoh ini muncul di pasal ini. Pasti ini pakai uji deret geometri. Gitu ya. Kalau di ujian kan diberikan deret, kita nggak tahu nanti ujinya pakai yang mana, harus tajam kalian bisa melihatnya. Harus banyak latihan tutorial. Mengerjakan soal tutorial. Oke, kita bahas ini. Kita lihat ini deret geometri bukan? Ini dibagi ini sepertiga. Ini dibagi sebelumnya sepertiga. Ini bagi sebelumnya sepertiga. Nah, apa kita mau menguji satu-satu? Nggak boleh ya. Ini nggak boleh menyimpulkan bahwa ini geometri. Kalau betul geometri, harus S. Harus ngelihat Sn plus 1 dibagi Sn. Kalau hanya memeriksa 4 suku gini, pengalinya sepertiga, nggak boleh nyimpulkan dia geometri ya. Siapa tahu di sini nanti berubah sifat. Jadi harus dilihat bentuk umumnya. Kita lihat bentuk umum deret ini. Saya nyimpulkan ya, nggak boleh harusnya bahwa dia geometri. Jadi saya tulis dulu suku umumnya. Ada salah jawaban saya juga. Jadi ini kita lihat bentuk umum suku suku ke N adalah apa?
yaitu 4/3 pangkat N-1 ya. A1 4/3 pangkat 0. A2 salah ya, 3 pangkat N ya. A1 4/3 pangkat 1, A2 4/3 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ini namakan AN-nya ya, sukunya. Kita lihat bahwa AN tambah 1 dibagi AN sama dengan 4/3 pangkat N plus 1 dibagi 4/3 pangkat N sama dengan 1/3. Gitu. Baru bisa menyimpulkan dia deret geometri. Ya. A-nya sekian, rasionya sepertiga. Maka nilai deretnya kalau udah geometri, dengan rasio mutlaknya kurang dari 1, langsung aja nggak usah ngitung limit Sn lagi. Kan udah punya rumus tadi. Maka nilai deretnya adalah suku pertama dibagi 1 min pengali 2. Jadi ini jumlahannya konvergen kedua. Atau nilai deretnya 2. Begitu? Oke. Satu persatu mah gampang saya jelasinnya. Nah, ini lagi sifat penting. Sifat penting. Di deret saya lambat nih. Kalau di deret ini biasanya kuliah saya lebih lambat dari dosen lain. Tapi kita udah start duluan kemarin ini, jadi lumayan. Suku-suku sebuah deret yang konvergen memiliki sifat khusus. Sifatnya ini. Ini tidak kita buktikan ya. Tapi ini rumus penting yang perlu kalian ketahui untuk dipakai. Yaitu jika sebuah deret konvergen, jadi kita tahu, oh deretnya konvergen nih, nggak diuji lagi, udah ketahuan konvergen. Pasti limit sukunya sama dengan 0. Coba kita lihat lagi yang ini. Yang tadi di depan pernah saya kemukakan. Ganti warna. 1 ditambah setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4 tambah titik-titik ditambah 1/n tambah 1/n plus 1 dan seterusnya. Ini suku-sukunya menuju 0 nggak? Suku-sukunya kan A1 ini, A2 ini, suku-sukunya menuju 0 nggak? Halo? Salah satu jawab. Haikal? Menuju, Pak. Menuju 0. Sukunya menuju 0, kesimpulannya dia konvergen nggak? Konvergen. Nah, tidak boleh menyimpulkan. Ya, nanti konvergen atau enggak kita urus belakangan, tapi nggak boleh menyimpulkan berdasarkan ini. Ya, bahwa nanti konvergen atau enggak nanti kita uji lagi. Tapi nggak boleh pakai yang ini. Kenapa? Yang ini mengatakan kalau konvergen, ini kan kita belum tahu nih. Kalau konvergen, pasti suku-sukunya menuju 0. Tapi kalau di sini, kita punya suku-sukunya menuju 0. Nggak boleh dibalik. Kalau suku-sukunya menuju 0, belum tentu konvergen. Ya. Suku-sukunya menuju 0 belum tentu konvergen. Tapi kalau konvergen, pasti suku-sukunya menuju 0. Jadi ini nanti kita tunda ya. Kayaknya sih konvergen, kayaknya gitu ngelihat angka-angkanya. Dan ajaibnya nanti ini divergen, nanti bentar kita buktikan. Sebelum membuktikan ini, jadi ingat, kalau sukunya menuju 0, jangan menyimpulkan deretnya konvergen. Berkali-kali nih saya omong itu ya. Jadi kalau ada barisan kayak ini, dibilang dia konvergen karena sukunya menuju 0, nggak boleh. Sukunya menuju 0, belum tentu konvergen. Yang boleh itu kalau kita tahu konvergen,
pasti sukunya menuju 0. Tapi nggak boleh dibalik gitu ya teoremanya. Nah, yang benar juga kontrapositifnya. Kontrapositifnya ini, kalau ada hubungan jika P maka Q, yang ekivalen dengan itu adalah jika tidak Q maka tidak P gitu ya. Negasi itu simbolnya gitu ya. Atau bukan ya, negasi mah cuma tak hingga. Negasi mah gitu ya. Ah, lupa saya. Pokoknya tidak Q maka tidak P. Ini ekivalen, boleh. Jadi kalau ini kontrapositifnya apa? Jika tidak ini artinya limit AN-nya tidak 0, maka deret tidak konvergen. Itu boleh dipakai ya. Jika limit sukunya tidak 0, maka deretnya tidak konvergen. Yang ini tetap nggak bisa dipakai ke ini untuk menguji ini. Ini sukunya menuju 0. Sukunya menuju 0. Oh, nggak bisa nyimpulkan ini. Gitu ya. Oke, jadi yang deret ini nggak bisa pakai teorema yang barusan. Itu kita akan uji nanti dengan cara lain. Oke, tapi di sini ingat-ingatnya kalau konvergen sebuah deret, sukunya pasti limitnya menuju 0. Kalau limit sukunya nggak 0, pasti deretnya divergen. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh ini. Periksa kekonvergenan deret ini. Coba dirasa-rasa. Bukan dirasa-rasa, ya gampang. Ini sukunya menuju 0 nggak? Kalau N-nya membesar terus. Halo? Liviani, ini AN-nya sukunya menuju 0 nggak? Enggak. Kalau N mendekati tak hingga, ini menuju berapa? Ya, tak hingga. Hah? Tak hingga. Kalau N mendekati tak hingga, keseluruhan ini menuju berapa? Tanpa sigma ya, tanpa sigma ininya aja yang saya lingkari. Limit dari AN berapa? 0. 0. Tadi katanya nggak 0. N pangkat 3 dibagi 2N pangkat 3. Sebentar, tulisannya kok ngaco. Kalau layarnya digedein. Saya kecilin dulu ya. Masih ngaco nanti. Limit N mendekati tak hingga dari suku barisannya, saya melihat suku deretnya. Ini berapa? 7, 0, 5. Hah? 0. Apa? 0. Masa 0? Kamu jangan ngikuti intonasi saya. Saya mah kalau kamu jawab 5 juga, masa 5 gitu. 0. Hah? Coba ngitung limitnya gimana ini? Ngitung limit. Hah? Ngitung limit itu gimana? Limit barisan ini. Nah, harus baca lagi nanti teorinya ya. Ini mah. Ya. Nah, coba yang lain. Jeremy Dian Iya, Christian. Iya, Limitnya ini berapa? 0 kan, Pak? 0. Oh. Iya. 2 orang udah 0. Mungkin 0 ya. Kayla nih. Kayla biasanya mantap. Ini limitnya berapa? 0 juga? 0, Pak. 0. 3 orang. Sini nih. Pak, maaf. Mau coba lagi. Hah? Setengah bukan sih, Pak? Jeremy setengah. Iya. Jeremy setengah. Itu baru 1 orang. 2 orang 0. Kalah kamu kalau voting di DPR. 2 orang 0, 1 orang setengah.
Coba yang lain dulu. Tadi siapa ya? Kaila. Kaila udah tadi ya? Kaila udah jawab tadi teh. Kaila, kemana si Neng Kaila? Udah. Oh udah. Si ini nih yang suka, cewek yang suka ngomong, siapa ya, lupa saya. Indira Maharani. Mana Indira? Iya, Pak. Berapa nilainya, limitnya? Setengah, Pak. Indira setengah. Ini supaya 50%, 2 orang gitu setengah. Indira, coba masih ngitung limit ini bagaimana caranya? Pangkat terbesarnya. Jadi lihat pangkat yang terbesarnya, terus koefisiennya dibagi gitu. Dibagi pangkat terbesar ya. Limit N mendekati tangga. Saya bagi dengan N pangkat 3, atas dan bawah. Menjadi 2 ditambah 2 per N kuadrat. Nah, ini kan udah punya limit ini 0. Jadi tinggal 1 dibagi 2. Setengah ya, bukan 0. Oke. Jadi, kita lihat deret ini limit sukunya setengah. Nah, pakai ini. Limit sukunya enggak 0. Pasti divergen. Gitu ya. Nggak usah diutak-atik lagi, dia pasti divergen. Gitu. Nih, saya buka juga dari sini ya. Ini. Nah, rumus sukunya ini, limit AN-nya saya hitung, dibagi pangkat tertinggi, hasilnya setengah. Udah divergen, nggak usah uji-uji lagi. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau ada deret apapun, bayangkan dulu ininya menuju 0 enggak? Kalau menuju 0, kemungkinan bakal konvergen. Kalau nggak menuju 0, udah divergen gitu ya. Berlaku juga untuk deret geometri yang sebelumnya, yang di halaman sebelumnya mana ya? Deret geometri yang ini. Ini sukunya 4 dibagi 3 pangkat N. Nah, tapi kalau ini sukunya 4 dibagi 3 pangkat N, 4 dibagi 3 pangkat N, wah ini mah sukunya menuju 0. Kalau menuju 0 jangan disimpulkan konvergen ya, nggak boleh. Harus diperiksa lagi. Gitu. Tapi kalau ternyata sukunya tidak menuju 0, udah langsung divergen. Kayak soal ini. Oke, berikutnya saya akan membahas yang namanya deret harmonik. Namanya bagus, tapi ternyata ya bagus juga gitu ya. Deret harmonik itu apa? Deret harmonik itu deret ini yang udah saya kemukakan di depan tadi. 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah seperempat, ini namanya deret harmonik, atau dalam notasi sigma seperti ini. Kembali diingatkan, notasi sigma bisa bergeser ya N-nya. Kalau mau, sebentar. Ambil dulu ininya. Nggak enak. Ini nggak usah full screen ya, gini aja. Bolak-balik. Mana tadi deret harmonik? Ini nulisnya boleh aja. Seperti ini. Sigma K sama dengan 0 tak hingga 1 per, ini pakai N, saya pakai N tambah 1 sama aja ya. Jadi jangan nanti pusing dengan mulai indeksnya, bisa digeser-geser, tinggal dicocokkan. Nah, deret harmonik akan kita lihat bagaimana kekonvergenannya. Deret harmonik ini kita lihat limit sukunya 0. Kembali diingatkan nih, udah nggak tahu 10 kali atau lebih. Kalau sukunya menuju 0, jangan disimpulkan konvergen ya. Juga jangan disimpulkan divergen, nggak bisa. Gitu ya. Nah, berarti nggak bisa disimpulkan. Nah, kita lihat bahwa deret harmonik akan divergen. Ini buktinya. Sebentar, ini harus
Ini kenapa ya? Nggak mau. Nah, ini harus. Oke, kita lihat deret harmonik. Saya nanti perlu pensil lagi. Oke. Kembali, ini bukan deret geometri. Dua suku yang berturutan kalau dibagi bukan bilangan yang tetap kan ya. Ini suku kedua bagi suku satu setengah. Suku ketiga bagi suku kedua bukan setengah. Udah bukan geometri. Kemudian suku-sukunya menuju 0, jadi nggak bisa nyimpulkan. Jadi kita akan lihat ke yang primitifnya. Kita lihat limit dari SN-nya. Kalau ini berlaku untuk semua ya, kalau limit ini ada, dia konvergen. Sama dengan nilai deret. Kalau ini nggak ada limitnya, divergen. Oke, kita lihat SN adalah N suku pertama. Jadi bedanya SN sama deret, kalau deret itu sampai tak hingga. Kalau SN hanya N suku. Jadi deret ini bayangannya di kepala kita sama dengan S tak hingga gitu ya. Oke, SN-nya itu saya olah. SN saya kelompokkan gini, sama aja ya. Tuh. Kelompokannya gimana sih? Ini. Yang ini sampai 1/4, kemudian yang 1/8 ada 4 suku, yang 1/16 ada 8 suku. Nanti yang ini sampai 1/32, dari 1/17 sampai 1/32. Berikutnya lagi 1/33 sampai 1/64 gitu ya. Ini kelompokan. Yang terakhir nggak bisa ngepas. Beberapa suku terakhir nggak ngepas, biarin aja. Ini lebih besar dari ini. Bener nggak? Coba kita lihat. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Ini lihat. Dibanding ini. 1/3 ditambah 1/4 lebih besar dari 1/4 tambah 1/4. Yang sama dengan 2/4. Ini tambah ini lebih besar. Ini hubungannya lebih besar ya. Dari ini. Yang atas lebih besar. Yang ini kita lihat. 1/5 tambah 1/6 tambah titik-titik tambah 1/8 lebih besar dari 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Gitu? Jadi ini lebih besar dari 4/8. Yang ini 1/9 sampai 1/16 lebih besar dari 1/16 tambah 1/16 tambah 1/16 tambah titik-titik 1/16. Jumlah sukunya sama, ini 8 suku, ini 8 suku. 8/16. Dan seterusnya. Yang suku-suku terakhir nanti mungkin nggak bisa dikelompokkan ya, biarin aja. Yang ngepas itu suku-suku yang ini sampai 2 pangkat sesuatu. Ini 2 pangkat 4, sampai 1/32 itu 2 pangkat 5 bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini saya sederhanakan. Yang beberapa suku terakhir mungkin nggak bisa disederhanakan ini, biarin aja. 1 tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah, ada sekelompok terakhir yang nggak bisa dibuat tambah setengah, biarin aja. Ini. Nah, kita lihat sekarang. Limit SN akan lebih besar sama dengan limit yang kanan, betul? Bukannya kanan, pokoknya ini suku ini. Tadi kan saya punya dari uraian tadi SN di sini ya, akan lebih besar dari 1 ditambah setengah tambah setengah tambah setengah tambah titik-titik tambah setengah. Nanti ada beberapa suku yang nggak pas sampai seperti N ya, biarin aja. SN lebih besar dari ini, kalau dilimitkan masih bisa sama hasilnya, hati-hati ya.
Kalau F besar G, limit F lebih besar sama dengan limit G. Ya, jadi ada sama dengannya. Oke? Nah, lanjutnya. Kita lihat. Yang ini, berapa limitnya kalau N mendekati tak hingga? Kita lihat, ini biarin konstanta. Yang ini nanti akan menjadi deret geometri dengan R1 kan? Ini deret geometri dengan rasionya 1 kalau N-nya menuju tak hingga, dan dia divergen gitu ya, kan deret geometri hanya konvergen untuk mutlak R kurang 1. Atau bisa juga nggak pakai deret geometri, ini N kali setengah gitu, N-nya menuju tak hingga. Nah, N kali setengah, N menuju tak hingga, juga limitnya tak hingga. Jadi banyak cara melihat limit ini. Oke. Nah, baik. Jadi kita sudah membuktikan bahwa limit Sn-nya, oh ya, kalau yang ini limitnya tak hingga, ini lebih besar. Jadi limit ini juga tak hingga. Ya. Apa artinya limit Sn tak hingga? Artinya nilai deret atau artinya deret tidak konvergen. Nah, ini membuktikan bahwa deret harmonik tidak konvergen atau divergen dan nilainya menuju tak hingga. Jadi meskipun ini sukunya mengecil terus, ternyata kalau dijumlahkan, ternyata jadi tak hingga. Itu. Nggak sesuai dengan intuisi angka-angka yang kita lihat ya. Oke. Ini jangan lupa. Jadi ya, tadi ada deret geometri, ada limit AN nggak 0, itu divergen, limit AN 0 nggak bisa nyimpulkan. Kemudian deret harmonik, ini divergen. Nanti dipakai untuk ngebandingkan terhadap deret yang lainnya lagi. Oke, saya tutup ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan, kalau ada yang aneh itu di sini. Pak mau nanya. Ya. Itu yang 1+1/2/3 itu bentuk umumnya atau ada bentuk umum lagi Pak buat deret harmonik? Enggak, deret harmonik hanya yang ini saja. Jadi khusus ini saja namanya deret harmonik. Gitu ya. Oke, Pak. Oke. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya, ini terpisah nih yang ini ya. Tapi kita harus ingat nanti alat-alatnya satu-satu nih tadi. Deret geometri gimana nguji kekonvergenannya. Kemudian ini untuk divergen ngujinya ini. Sebenarnya tiap deret lihat dulu ininya. Kalau nggak 0 pasti divergen. Deret harmonik nanti dipakai lagi banyak di belakang. Yaitu yang bentuknya ini, dia divergen. Ya, buktinya yang tadi lupa nggak apa-apa. Yang perlu nanti membandingkan deret harmonik dengan deret yang mau kita uji. Kemudian deret teleskopik atau sering dinamakan deret kolaps. Pingsan. Kenapa pingsannya? Karena bentuknya seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi suku yang di tengahnya saling menghilangkan di sini. Hilang gitu, hilang. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung ini, coba saya tulis. S1 ini kan, nggak ada lagi. Ini S1. S2 isinya apa? S2 yaitu dua suku pertama dijumlahkan. Ya, hanya 1/A1 dikurangi 1/A3 karena yang ininya saling hilang gitu ya. Kalau S3-nya 3 suku pertama ini saling hilang, tinggal 1/A1 min 1/A4. Dan selanjutnya S4
1/A1 min 1/A5 gitu ya. Atau secara umum SN-nya hanya terdiri dari 2 suku ini. Nah, kalau 2 suku gini, ngitung limit SN-nya langsung aja. Kenapa ngitung limit SN? Karena limit SN mah udah dasarnya itu, limit SN itu sama dengan nilai deret. Jangan lupa ya, limit N mendekati tak hingga SN itu sama dengan nilai deret untuk deret yang manapun. Jadi paling primitifnya ngitung kekonvergenan pakai limit SN. Cuma kalau ngitung pakai limit SN kadang-kadang susah. Jadi ada deret geometri di mana SN-nya dimodif dulu. Ada deret kolaps nanti dimodif dulu. Coba kita lihat ini deret ini. Ya, saya harus hilangkan dulu itu baru bisa klik ini. Nih ini si Adobe nih. Oke. Kita periksa kekonvergenan deret ini ya. Ini deret kolaps enggak? Coba kita lihat suku-sukunya. K-nya 1 menjadi 1 per berapa ini? 3 kali 4 ya. K-nya 2 1 per 4 kali 5. K-nya 3 5 kali 6. K-nya 4 6 kali 7 tambah titik. Bukan deret kolaps ya, nggak ada yang hilang ya. Nggak seperti ini. Nah, karena kalau ada soal deret kolaps, kita harus mengubah dulu ininya. Coba kita lihat. Kalau langsung nggak kelihatan kolaps ya. Kolaps pingsan itu karena ini ya. Ini pada pingsan ini, yang di tengah pada mati, hilang. Nah, kita pecahkan ini. Seperti waktu teknik integral. Dipecah pakai AB ini. Kita cari A dan B-nya. Udah terbiasa ini ya. Nah, itu. Nah, A-nya ketemu 1, B-nya min 1. Sehingga ini sukunya ini saya tulis sebagai 2 suku seperti ini. Kalau kita masuk-masukkan, baru kelihatan kolaps nih. K-nya 1, 1/3 min 1/4. K-nya 2, 1/4, 1/5. K-nya 3, 1/5, 1/6. Dan seterusnya. Loh, ini sampai tak hingga, kok ini sampai N? Oh, ini SN. Kalau ini deret sampai tak hingga ya. Kalau SN tuh hanya N suku pertama. Jadi yang terakhir K-nya N, ini N plus 2, ini N plus 3. Nah, dia kolaps. Tung, coret, ini habis. Tinggal suku ke-1 dan suku terakhir. Limit SN-nya mudah sekali. Ini limitnya 0, ini 1/3. Gitu ya. Nah, yang belum bisa ngitung limitnya, latihan ya. Ngitung limitnya udah dasar yang harus dikuasai. Gitu. Dengan cepat. Nah, kalau limit SN-nya 1/3 ya udah ini. Deret ini konvergen dengan nilai 1/3. Oke. Bisa ya? Baru sedikit nih, belum rumit. Makin lama makin banyak. Nah, kemudian sifat-sifat deret. Jika deret AN dan deret BN konvergen dan C bilangan real, maka deret C kali AN, C-nya bisa dikeluarkan, ini menjadi konvergen juga. Kemudian jumlah 2 deret yang konvergen, dia konvergen juga ya. Ini deret suku-sukunya dijumlah, bisa dihitung dari deret masing-masingnya. Asal deret masing-masingnya konvergen.
Kalau divergen dan C bukan 0, maka bila suku-suku deret dikalikan C, dia divergen juga. Kalau C-nya 0 mah jadi konvergen ya. Dikali 0 ya udah semua 0. Periksa kekonvergenan ini. Ini. Nah, banyak caranya. Salah satunya kita hitung limit ini. Limit N mendekati tak hingga. Berapa ini? Limit sukunya. Limit N mendekati tak hingga dari 1/9 dibagi N berapa? 0 ya. 0 nggak bisa nyimpulkan. Gimana tuh? Nah, 1/9-nya kita keluarkan. Saya kerjakan di sini aja ya, supaya nggak usah ngeklik yang kuning itu. Ini menjadi, ini kan konstanta. Kita lihat ini. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/9 kali 1/n kan? Tuh. Nah, sama dengan 1/9 sigma N sama dengan 1 tak hingga 1/n. Ini konvergen divergen nih, yang saya kotakin. Halo? Yang saya kotakin? Hah? Apa? Jangan gen, konvergen, divergen. Apa? Divergen. Yang dikotakin divergen. Kenapa? Deret harmonik. Pintar, baru ingat ya. Ini kan deret harmonik isinya. Kalau dijajar, kalau susah tuh dijajar. 1 tambah 1/2 tambah 1/3. Nah, ini kan deret harmonik divergen. Deret yang divergen dikalikan konstanta yang nggak 0 tetap divergen. Nah, oke. Oh ya, satu hal lagi. Kalau nanti ternyata ada deret gini, 1/10 tambah 1/11 tambah 1/12 dan seterusnya. Ini kan buntut dari ekor dari deret harmonik kan, tetap divergen ya, karena yang di sininya sih berhingga, nggak ada artinya. 1/1 sampai 1/9-nya ketilep sama yang ini. Yang penting tuh mulai suatu batas sampai semua ekornya, sifatnya tuh. Oke, jadi dia divergen karena 1/9 kali deret harmonik. Kemudian pengelompokan suku deret. Gini. Apa yang dimaksud pengelompokan tuh seperti ini. Misalkan ini saya punya deret. Ini. Kemudian saya kelompokkan. Saya mau A1 dan A2 dikelompokkan 2. Kemudian yang ini berikutnya mau saya kelompokkan 4 buah. Yang ini mah sendiri aja. Yang ini mau dikelompokkan sampai A100. Boleh enggak? Ternyata deret itu kalau dikelompokkan gini, nilainya bisa berubah. Ya. Kalau berhingga mah kita punya 1000 koin di kantong, kita ubah-ubah urut itu dikelompokkan ya, bukan diubah-ubah, dikelompokkan. Ngubah-ngubah apalagi nggak boleh. Ini hanya mengelompokkan, jumlahkan 2 koin dulu, jumlahkan lagi 4 koin, jumlahkan lagi 3 koin, terus seluruhnya dijumlah. Nilai uang kita nggak akan berubah ya. Tapi kalau deret bisa berubah kalau dikelompokkan gini. Ini hanya dikelompokkan. Ditukar-tukar apalagi itu lebih nggak boleh nanti. Dikelompokkan aja nggak boleh. Coba perhatikan deret ini. Sorry, saya ini lebih enak ditulis. Jadi mau saya tulis penjelasannya. Kita lihat ini, ada deret ini awalnya. Sorry. Yang satu tambah titik-titik ya. Atau kalau ditulis dalam sigma, K sama dengan, atau N boleh, K boleh, 1 sampai tak hingga. Ini kan
1 min 1. 1 min 1. Berarti berbentuk pasti min 1 pangkat. Ini. N. Kalau N berarti suku pertama negatif. Padahal suku pertama ini positif. Jadi ini jangan N. N kurang 1 atau N tambah 1. Jadi N-nya 1. Ini menjadi min 1 pangkat 2. Cocok. N-nya 2, ini jadi pangkat 3, min 1. Cocok. Nah, kalau saya kelompokkan gini. 2 saya kelompokkan. Ini kan konvergen ke... salah ini. Ke 0 ya. Nah, ini kan 0 semua. Gitu ya. Oh, ini saya tulis lah, udah kelihatan. Tapi kalau saya kelompokkan gini, ini suku pertama, suku kedua sama 3 saya kelompokkan. Min 1 tambah 1. Suku ke ini, berapa? 4 ke 5 saya kelompokkan. Kemudian, ini berapa? Ke 6 sama ke 7 saya kelompokkan. Ini konvergen ke 1 ya, karena ini 0 semua kan. Nah, jadi kalau dikelompokkan, kekonvergenan deret semula bisa berubah. Bahkan yang seharusnya ini divergen, jadi konvergen kalau dikelompokkan. Jadi mengelompokkan deret itu dilarang ya. Oh, ini ada ya mengelompokkan 2. Nah, bahkan kalau deret harmonik ya, kalau dikelompokkan bisa dibuat jadi konvergen. Harmonik harusnya divergen ya, ketaki enggak. Kalau dikelompokkan sorry. Nanti aja belakang. Bukan harmonik. Harmonik ganti tanda, nanti beda lagi di belakang. Saya salah. Tapi intinya kalau dikelompokkan, ternyata bisa berubah-ubah. Gitu ya. Bahkan yang tidak divergen bisa jadi konvergen ini. Kayak ini nggak konvergen. Karena apa? Kenapa nggak konvergen? Kalau kita lihat SN-nya, bernilai 1 kalau N-nya ganjil, bernilai 0 kalau N-nya genap. Limit N mendekati tak hingga dari Sn tidak ada. Limit Sn-nya nggak ada, ya divergen. Tapi kalau dikelompokkan jadi konvergen. Dikelompokkan lagi jadi konvergen. Nah, jadi sebuah deret tidak boleh dikelompok-kelompokkan. Kecuali kalau deretnya diketahui konvergen. Baru boleh dikelompokkan dan nilainya akan tetap. Ini rumus, nggak saya buktikan ya. Untuk diketahui bahwa deret yang konvergen boleh dikelompok-kelompokkan, nilainya atau limitnya, limit Sn-nya tidak akan berubah. Kalau deret yang divergen, dikelompok-kelompokkan nggak boleh. Nanti bisa jadi konvergen dan bisa macam-macam. Oke, jadi diingat-ingat lagi, deret yang konvergen boleh dikelompokkan dan nilainya tidak akan berubah. Tetapi, meskipun boleh dikelompokkan, tidak boleh ditukar urutan sukunya. Kalau diubah urutan sukunya, meskipun deret konvergen, jumlahnya bisa berubah lagi. Jadi deret konvergen hanya boleh dikelompokkan. Deret divergen tidak boleh dikelompokkan. Semua deret tidak boleh dipertukarkan sukunya. Nanti di belakang ada yang boleh dipertukarkan, ada syaratnya. Tapi sampai saat ini, menukar-nukar suku deret tidak boleh. Mau konvergen, mau enggak boleh. Yang konvergen boleh dikelompokkan, yang enggak konvergen tidak boleh dikelompokkan. Ngomong apa katanya ya? Moga-moga ketangkap. Nanti kalau
terlalu cepat, kalian lihat lagi di videonya ya. Nah, sekarang ada yang nggak konsisten nih sebelum masuk ke pasal berikutnya. Ada yang nggak konsisten. Katanya deret yang belum tahu konvergen atau enggak. Kalau saya punya deret, belum tahu konvergen atau enggak. Kan nggak boleh dikelompokkan dong ya. Kan yang boleh dikelompokkan hanya yang konvergen. Coba kita lihat tadi deret harmonik buktinya. Ininya harus ini. Waktu saya membuktikan deret harmonik divergen, ini kan saya mengelompokkan tuh. Awalnya kan kita nggak tahu nih konvergen atau enggak. Kalau nggak tahu konvergen atau enggak kan nggak boleh dikelompokkan. Kalau udah tahu konvergen baru boleh dikelompokkan. Ini saya belum tahu konvergen atau enggak, mau diuji. Loh, kalau di sini saya kelompokkan. Nggak benar atau buktinya ya. Coba bagaimana pendapat kalian? Halo? Haikal? Afrian? Gimana pendapatnya? Tadi dibilang yang belum tahu kekonvergenannya nggak boleh dikelompokkan. Waktu membuktikan deret harmonik, memeriksa, saya kelompokkan, kan katanya nggak boleh. Lah, apakah yang saya kerjakan nggak konsisten? Bagaimana ini? Halo? Maaf Pak, saya nggak ngerti Pak. Nggak ngerti. Ini, sekali lagi. Mundur saya ya. Maju, bukan mundur. Gini, ini saya punya deret ini. Deret ini kalau dilihat SN-nya ini. Paham ya? Kalau N-nya ganjil dia 1. Kalau N-nya genap S2 0, S3 1 lagi, S4 0 lagi. Jadi nilainya SN-nya ganjil 1, N-nya genap 0. Limit SN-nya tentunya tidak ada ya. Limit N mendekati tak hingga Sn tidak ada. Gitu? Berarti dia divergen. Nah, sekarang saya mau lihat deret ini saya kelompokkan. Kalau dikelompokkan seperti ini, 2 suku, ini saya kelompokkan. Ini saya kelompokkan, 2 suku lagi. Saya kelompokkan 2 suku lagi. Kan ini menjadi konvergen ke 0, betul? Yang atas ini dengan yang bawah kan sama, tapi yang bawah mah konvergen ke 0. Kan ini 0 semua jadi sukunya. Tapi kalau saya kelompokkannya gini, yang ke 1 sendiri, yang kedua dan ketiga saya kelompokkan. Yang keempat dengan kelima saya kelompokkan. Jadi seperti ini. Nah, ini 1 min, ini 0 semua. Konvergennya ke 1. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau dikelompokkan, deret yang seharusnya divergen, ini jelas, kalau SN itu udah akarnya nguji deret ya. Kita lihat, dari limit SN-nya nggak ada, dia divergen. Tapi kalau dikelompokkan, kok bisa jadi konvergen ke 0, bisa jadi konvergen ke 1. Nah, di sini jadi deret tidak boleh dikelompok-kelompokkan. Nanti sifatnya berubah. Tadinya macan jadi singa atau jadi ular gitu, berubah gitu ya. Nah, ada satu teorema yang menjamin kapan boleh dikelompokkan. Yaitu teoremanya ini. Sebuah deret yang konvergen boleh dikelompokkan. Dan kekonvergenannya tetap. Ini nggak saya buktikan ya, teorema ini. Kalian percaya aja ya. Karena inti kita terlalu jauh kalau ini harus
saya buktikan udah marumit, nanti di kuliah ini nggak terlalu kepakai, terutama jurusan teknik. Jadi make teoremanya aja. Nah, deret yang konvergen, suku-sukunya boleh dikelompokkan. Deret yang belum tahu kekonvergenannya, suku-sukunya tidak boleh dikelompokkan. Nah, pertanyaan saya sekarang, tadi waktu saya mau memeriksa deret harmonik, konvergen atau divergen, saya tuh melakukan pengelompokan. Berarti bertentangan dengan ini, kan belum tahu konvergen atau enggak. Kok boleh saya membuktikannya dikelompokkan? Nih, buktinya saya pampang. Buktinya yang tadi saya pampang, bukti deret harmonik divergen. Tadinya belum tahu kan divergen atau konvergen. Ini waktu membuktikan kan ini. Tuh, saya kelompokkan kan. Kan nggak boleh katanya kalau belum tahu kekonvergenannya. Kalau tahu konvergen, boleh dikelompokkan. Kalau divergen, nggak boleh dikelompokkan. Kalau belum tahu konvergen atau divergen, tentu saja tidak boleh dikelompokkan. Nah, tadi saya mengelompokkan waktu membuktikan ini. Berarti menyalahi aturan yang terakhir tadi ya? Atau tidak? Itu pertanyaan saya. Waktu saya membuktikan deret harmonik, menyalahi aturan ini enggak? Karena saya belum tahu konvergen enggaknya. Itu pertanyaannya. Coba, siapa yang mau jawab? Si ini, Indira. Saya Pak mungkin. Oh iya, silakan Haikal. Karena Bapak tuh ngelompokin itu bukan buat mencari nilainya Pak, tapi buat mencari pembandingnya. Ya sama aja kan, tapi deretnya saya kelompokin. Meskipun tujuannya apa, tapi ini mengelompokkan. Dah, saya jawab aja ya. Yang ini tidak bertentangan dengan yang ini. Yang tidak boleh dikelompokkan itu suku-suku deret. Kalau SN ini bukan deretnya, hanya sebagian berhingga. Kalau berhingga, ya dikelompokkan boleh. Bayangkan kita punya 1000 koin di kantong kita kelompok-kelompokkan kan nggak akan berubah nilainya, betul? Syukur kalau punya 1000 koin, nilainya 1 juta, kita kelompok-kelompokkan jadi 1 miliar, untung sekali. Tapi ternyata nggak bisa. Nah, SN ini berhingga suku sebanyak N. Kalau berhingga suku, boleh dikelompokkan. Jadi waktu membuktikan ini, tidak menentang aturan ini. Karena yang saya kelompokkan bukan deretnya, tapi SN-nya. SN mah berhingga suku. Berhingga suku mah mau dikelompokkan, mau ditukar-tukar juga posisinya nggak akan apa-apa gitu. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Kalau deret harmoniknya sendiri nggak boleh ya dikelompok-kelompokkan. SN bebas, mau deret yang manapun, mau dikelompok-kelompokkan, boleh. Tuh. Moga-moga ketangkap. Kemudian satu hal lagi, meskipun deret yang kalau kita udah tahu konvergen, suku-sukunya jadi boleh dikelompokkan, tapi tidak boleh diubah posisi urutannya ya. Kalau diubah posisi, berubah lagi yang konvergen juga. Oke, rada rumit ya. Banyak yang harus dipikirkan gitu. Makanya bab ini saya klaim bab yang paling susah selama semester ini. Ini belum nih, masih banyak nih. Bawahnya susah. Aduh, panjang lagi bab ini. Oke. Nah, berikutnya saya akan masuk ke deret positif. Sebentar.
Saya mau lihat silabus dulu ya. Oke, jadi ini sudah melewati sedikit dari jadwal yang ada di silabus. Jadi untuk masuk pasal baru ini saya bisa berhenti dulu, nanti Kamis baru masuk ini. Kalau sekarang tanggung, baru satu uji itu udah berhenti nanti. Biar satu kesatuan di hari Kamis nanti. Oke, sampai situ dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, tolong dipelajari ini ya, nanti soal-soalnya mulai dari depan teorinya dimantapkan, karena kalau lupa, wah rada cilaka ke belakangnya. Karena ujinya banyak sekali nanti. Coba kita lihat scan aja. Ada jumlah terbatas. Ada uji integral. Ada uji deret P. Uji banding, banding limit, hasil bagi. Terus nanti deret ganti tanda ada ujinya lagi. Nah, nanti kalian dikasih soal gitu ya. Ini masih banyak ke bawahnya. Nanti kalian dikasih soal, kalau depannya aja nggak mahir, boro-boro mau nerapin yang ini gitu. Ya. Jadi tolong yang deret jangan didadak. Sistem SKS-nya yang konsep kalian suka nggak pas tuh. Belajarnya sistem kebut semalam atau sistem kebut seminggu. Nggak akan mantep gitu. Harus continue belajarnya. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.